الخير كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Masyarakat muslimin jemaah rahmatullah, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat baik di hari Jumat yang mulia. Allah pertemukan kita di rumah Allah untuk kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya di kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, agar kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang mendapatkan ridho dan maghfirah-Nya, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Dengan iman dan takwa inilah bekal terbaik untuk mengarungi kehidupan kita baik dunia akhirat. Insya Allah mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua akan karakter, ciri, tanda orang-orang yang beriman sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya terus kita evaluasi, kita bermuhasabah sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini tanda orang-orang yang beriman. Allah sampaikan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dialah idza dzukirallah, jika disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati-hati mereka. Ketika disebutkan asma Allah, ketika diingatkan tentang perintah-perintah Allah, ketika diingatkan tentang larangan-larangan Allah, ketika semua disampaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, kita terpaut dan senantiasa tergerak untuk meresponnya dengan secepat mungkin. Kalau Allah disebut, maka gemetar iman kita, bergetar hati kita. Itu tanda orang-orang yang beriman. Ketika ada ayat tentang perintah, maka tergerak hatinya untuk senantiasa berupaya melaksanakannya.
ketika disampaikan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat takut untuk melakukan dan benar-benar menjauhi semua perlarangan Allah Subhanahu wa taala. Responnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, bagi orang yang beriman sesegera mungkin, apalagi ketika kemudian ada panggilan azan, tergerak hatinya untuk segera menunaikannya, tidak ditunda-tunda. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masyaallah muslimin jamaah Allah, jika kita benar-benar menjadi hamba yang beriman, maka hendaknya ada dalam diri kita ini ada perasaan bergetar hati kita manakala disebut asma Allah. Yang kedua, Allah sampaikan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatul iman. Ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, ketika disampaikan tentang firman-firman Allah, ketika disampaikan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka zadatul iman, bertambahlah iman kita semuanya. Yang biasanya imannya hanya sekian persen, meningkat begitu drastis manakala ayat-ayat Allah dibacakan, baik ayat yang qauliyah yang ada dalam kitab suci Al-Quran maupun tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah alam sekitar kita semua, iman kita bertambah. Manakala ada kumandang ayat Al-Quran dibacakan, maka didengarkannya dengan penuh seksama, diperhatikannya, bahkan senantiasa mau mengkaji, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan ayat Al-Quran yang kita dengarkan atau kita baca sendiri menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat khatib menyampaikan khutbah, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, maka pesan penting yang ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar kehidupannya, menjadi pedoman hidup kita semuanya, untuk benar-benar kita perhatikan, untuk benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam rangka kita semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali ada ayat Al-Quran yang dibacakan, hendaknya kita benar-benar ada dalam diri kita ketaatan kita untuk mampu melaksanakannya, sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa berupaya untuk benar-benar interaksi kita dengan Al-Quran semakin hari semakin intens, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin kita terus mau belajar, membaca, mengkaji, mentadaburi, sekaligus mengamalkan Al-Quran yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa bertawakal, berserah diri hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mencukupi semua keperluan dan kebutuhan kita, Allah yang memberikan kesehatan, ilmu, dan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sebagai orang yang beriman, kita pasrahkan hidup kita semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berupaya bekerja, tetapi hasilnya kita semua bertawakal kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang akan mencukupi kehidupan kita. Jangan kita berharap kepada pekerjaan kita, kepada manusia, kepada atasan, kepada siapapun jangan. Tapi itu jadikan sarana. Yang harus kita jadikan sandaran hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karakter tanda orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah. Dialah orang-orang yang senantiasa menegakkan ibadah salat. Setelah imannya benar-benar kuat dan terus bertambah imannya, berserah diri semata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah begitu kuat imannya, tidak begitu berat untuk bisa menegakkan ibadah salat. Ibadah salat yang wajib, yang 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita, begitu ringan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dengan kita memakai baju yang terbaik karena kita sedang menghadap Allah dan yang mengatur kehidupan kita. Hati kita terus bersemangat untuk berupaya beribadah salat dengan terbaik, dengan salat yang benar-benar khusyuk hanya semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang menghadap Allah, maka ketika kita menegakkan ibadah salat, jangan sekedar kita menggugurkan kewajiban, jangan sebatas rutinitas belaka. Jadikan salat yang kita kerjakan 5 waktu ini adalah sarana kita untuk bermesraan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita sedang salat berjamaah, hakikatnya masing-masing kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Dan ciri karakter orang yang beriman berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mau merelakan menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan rezeki, maka rezeki itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, dengan berbagi, dengan berzakat, dan semata itu adalah untuk kepentingan kita baik di dunia lebih di akhirat kelak. Rezeki yang kita infakkan itulah sesungguhnya rezeki kita yang benar-benar kita bawa, tidak hanya di dunia sampai nanti di akhirat, dan rezeki kita sesungguhnya adalah itu yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki 5 ciri karakter orang-orang yang beriman itu, Allah sampaikan ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah yang diberikan kepada mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim. Maka Allah akan mengangkat derajat setinggi mungkin kepada mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Selama ini orang itu mengejar pangkat jabatan yang tinggi, tetapi sesungguhnya jabatan dan pangkat yang tingginya hakiki yang sesungguhnya adalah jabatan dan pangkat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang-orang yang benar beriman, yang mengangkat bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pangkat jabatan itu diangkat oleh manusia, oleh orang, apapun pangkat dan jabatannya, kita bangga luar biasa, dibela untuk mempunyai jabatan, tapi sesungguhnya itu adalah jabatan dunia yang berhenti di dunia. Sementara kita ingin meraih jabatan tidak hanya di dunia, dan yang mengangkat label jabatan bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Akankah ini kita sia-siakan? Bagi orang yang beriman, Allah yang mengangkat derajatnya. Tetapi sesungguhnya ketika kita sudah diangkat Allah,
maka kehidupan di dunia itu sesungguhnya jabatan yang disandang oleh manusia tidaklah begitu penting dan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beriman itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala wa maghfirah. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidupnya menjadi bahagia. Dia hidupnya akan aman dan lancar dalam saja. Karena sesungguhnya yang menghambat kehidupan kita menjadi susah gelisah adalah karena beban dosa yang kita alami. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita, maka sungguh itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketika Rasulullah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang yang beriman selain dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa rizqun karim. Dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang mulia, rezeki yang terbaik. Rezeki datangnya dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki, maka kita yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, sesungguhnya keberkahan semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari rezeki, kita berupaya bekerja berusaha mencari rezeki, tapi ketika kita tidak sandarkan dengan iman kepada Allah, maka rezeki itu tidak akan menjadikan keberkahan. Sementara kita yang berupaya bekerja mencari rezeki dengan kita bersandar kepada Allah, didasari iman semata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki kita akan diberikan rezeki yang terbaik, rezeki yang mulia, rezeki yang karim, dan itu yang akan kita cari. Mudah-mudahan dengan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadiahkan sebuah kemuliaan, kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa semua keluarga kami, dosa semua guru kami, dosa semua orang Islam yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil. Rahmati kami, bimbing kami untuk senantiasa
melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah. Berikan kemampuan dan kekuatan kami meninggalkan semua larangan-Mu ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang senantiasa istiqomah menegakkan salat, menunaikan zakat, senantiasa mengamalkan semua perintah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.